Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan analisis perbandingan dan implementasi keamanan jaringan Wi-Fi berbasis IEE 802, 11A, B, dan G untuk memenuhi tugas besar 2. Saya Ramadhani Punukito. Saya yang Yuka Falizami. Kemudian standar IEE 802A, B, dan G ini merupakan protokol jaringan tanpa kabel yang dirancang oleh Institute of Electric and Electronic Engineer guna memungkinkan pertukaran data melalui Wi-Fi. IEE 802.1999. Sementara 802.11G ini menyusul pada tahun 2003. Kemudian kelebihan 802.11A ini menggunakan frekuensi 5 GHz dan memiliki kecepatan maksimum mencapai 54 Mbps. Kekurangan utamanya itu adalah jangkauan yang lebih pendek dibanding dengan 2,4 GHz dan daya yang lebih rendah jika menembus dinding atau objek lain. Dikarenakan frekuensi 5 GHz ini memiliki tingkat autentikasi yang lebih tinggi. Kemudian 802.11b ini memiliki kelebihan yaitu biaya yang lebih terjangkau cocok untuk penggunaan dengan skala yang lebih kecil, mendukung kompatibilitas dengan perangkat yang menggunakan standar 802.11g, dan memiliki jangkauan yang lebih luas karena menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kekurangannya itu adalah memiliki maksimum kecepatan 11 Mbps dan rentan terhadap interferensi dari perangkat lain. 802.11g ini memiliki kelebihan yaitu kecepatan maksimum kompatibilitas dengan perangkat yang menggunakan standar 802.11b ini dan memiliki jangkauan sinyal yang lebih luas karena menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kekurangan utamanya itu rentan terhadap interferensi dari perangkat lain. Yang kedua adalah penjelasan mode infrastruktur. Dalam mode infrastruktur terdapat sebuah access point yang berfungsi sebagai pusat komunikasi untuk jaringan di kabel. API ini disebabkan dengan SSID yang berfungsi dengan sebagai suatu identitas jaringan internet yang dapat dipenuhi oleh klien. API juga sering terhubung ke server DHCP yang secara otomatis memberikan alamat IP. Mode ad hoc ini memungkinkan komunikasi peer-to-peer yang bersifat sementara dan tidak memerlukan infrastruktur jaringan yang kompleks. Mode ini hanya membutuhkan beberapa end device untuk bisa saling terhubung. Terus selanjutnya adalah implementasi keamanan jaringan Wi-Fi berbasis IEEE 802.11a, B atau G. Oke, di sini ada konfigurasinya. Jadi di sini ada skema WP, skema WPA, WPA2, lalu skema tanpa authentication. Oke, jadi ini untuk skema yang WP ini dia hanya membutuhkan SSID dan WP key. Lalu sini DHCP-nya di router wireless. Lalu ini untuk skema WPA, WPA2 dia membutuhkan SSID, lalu IP address untuk servernya, lalu share secret yang ada di servernya, lalu di servernya ada username dan password untuk penggunanya. Jadi jika pengguna ingin menghubungkan laptop ke sebuah jaringan ini, dia memerlukan yang namanya user ID dan password. Lalu tanpa pengamanan dia hanya membutuhkan SSID. Oke, untuk tesnya, pengujiannya, saya sudah melakukannya yaitu ping dari laptop WP ke router wireless, ini bisa mendapat reply. Lalu untuk yang WPA2 ini juga sudah mendapatkan reply. Lalu untuk yang tanpa authentication ini juga sudah mendapatkan reply. Jadi perbedaan dari yang menggunakan pengamanan dan tanpa pengamanan ini yaitu cara mengkoneksikannya. Yang menggunakan keamanan ini dia menggunakan user ID maupun password dan SSID tentunya. Tapi yang tanpa keamanan ini dia hanya membutuhkan SSID untuk bisa terkoneksi. Oke, kesimpulannya tugas ini membahas perbandingan keamanan jaringan Wi-Fi berdasarkan standar IEEE 802.11a, B, dan G. Yang A memiliki kecepatan tinggi namun jangkauan terbatas, sedangkan yang B menawarkan jangkauan luas dengan kecepatan terbatas. Yang G memberikan kecepatan tinggi dan jangkauan luas, namun terdapat interferensi sinyal. Mode infrastruktur lebih stabil dibanding mode ad hoc. Pengujian dengan skema WP, WPA, WPA2, dan tanpa autentikasi menunjukkan WPA, WPA2 sebagai yang teraman, sementara WP rentan diretas. Pemilihan standar dan skema keamanan yang tepat krusial untuk keamanan jaringan wireless. Sekian dari Promo Kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.